Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan semuanya, nama saya Alfian Samahpud yang saat ini alhamdulillah sedang menempuh gelar sarjana psikologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang kampusnya terletak di Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Limau Radio Dalam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas tentang toleransi. Sebelum masuk ke dalam intinya, saya ingin mengantar para audiens untuk mengenal negara kita terlebih dahulu. Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama yang dapat memicu diskriminasi. Banyak kasus intoleransi akibat perbedaan suku dan keyakinan. Sikap toleransi perlu disiapkan sejak kecil untuk menjaga perbedaan yang ada di masyarakat. Toleransi berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan untuk menemukan toleransi, tanggung jawab, disiplin, dan berpikir kritis. Nilai-nilai toleransi ini menjadi bekal untuk menghargai perbedaan dan pendapat sesama warga negara. Setelah kita mengenal negara kita lebih jauh, barulah kita masuk ke dalam inti materi kita, yaitu toleransi. Nah, yang pertama itu, apa sih toleransi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata toleran, yang artinya bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, memperbolehkan, pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, ketakutan, dan lain-lain. Yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, sedangkan secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya sabar dan menahan diri. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia, tertulis di lambang Garuda Pancasila. Kata tersebut berada di pita yang dicengkram di kaki burung Garuda. Mengutip dari buku pendidikan toleransi berbasis kearifan lokal, semboyan negara diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Arti kata Bhinneka Tunggal Ika yakni berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata Bhinneka ini menjelaskan keberagaman suku, bahasa, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika menjelaskan meski berbeda namun tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Semboyan ini menghubungkan toleransi dari bangsa yang majemuk. Sikap dan perilaku toleran perlu diciptakan. Cara menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Perilaku toleransi terwujud dari keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Kemudian dalam kajian psikologi sosial, toleransi seringkali disamakan dengan konsep non-judgmental. Keterbukaan itu atau open, menghargai keragaman atau dipandang sebagai sikap positif umum, general positive attitude. Nah, itu terhadap kelompok lain menurut Verkuten dan Yogeswara tahun 2017. Secara garis besar, Vogt dalam DOM 2017 menggolongkan toleransi ke dalam 3 tipe, yaitu toleransi politik, political tolerance, yang berarti toleransi terhadap aksi-aksi di ruang publik seperti demo, pidato, atau menyebarkan brosur. Mengorganisasikan pertemuan dan rapat, dan lain sebagainya. Toleransi tipe ini concern dengan dukungan terhadap kebebasan masyarakat, hak sipil, terutama dukungan kepada kelompok-kelompok lain yang paling tidak disuka atau tidak populer. Yang kedua itu ada namanya toleransi moral atau moral tolerance, yaitu toleransi terhadap tindakan-tindakan aksi di ruang publik yang biasanya tuh bersifat kontroversial seperti seksualitas, pornografi, homoseksual, dan aborsi. Dan yang terakhir itu ada toleransi sosial atau social tolerance, merujuk pada penerimaan terhadap karakteristik orang yang diperoleh sejak lahir atau diperoleh sejak awal proses sosialisasi. Nah, contoh toleransi itu terhadap warna kulit, bahasa, dan sebagainya.
Kemudian menurut pandangan dari Kitruk dan Ulinova tahun 2012, tingkat toleransi rendah mengindikasi individu memiliki trait yang intoleran dan mengekspresikan terhadap orang lain dan juga lingkungan sekitar. Tidak mampu menerima sudut pandang, opini, dan gagasan yang berbeda, serta mengekspresikan pandangan yang Calvinism. Tingkat intoleransi sedang mencerminkan kombinasi trait yang toleran dan intoleran dalam diri seorang individu. Tergantung pada situasi yang dihadapi, orang dengan toleransi yang sedang menunjukkan toleransi dari suatu tertentu, namun tidak toleran di situasi yang lain. Tingkat toleransi yang tinggi menunjukkan trait toleransi dan tindakan diekspresikan secara jelas, toleran terhadap orang lain yang berbeda dan memiliki belief yang berbeda serta empati serta simpati. Karena agama menjadi alat bagi banyak kepentingan seperti kepentingan politik, kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, dalam hubungan antar agama ini sering kali diprasangka yang mengganggu kerukunan antar agama karena sering kali dibenturkan oleh persepsi subjektif dan multitafsir. Nah, ancaman terhadap toleransi seringkali muncul dari perilaku pemeluk agama fundamentalis yang beragama dengan wawasan sempit atau close-minded menurut Sarwono tahun 1999. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah membahas ya dari perspektif psikologi sosial. Sekarang kita masuk ke dalam perspektif agama Islam. Nah, kalau dari pandangan agama Islam itu salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita selaku manusia adalah adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa sebuah agama rahmat bagi alam semesta. Rahmat ini tergambar dalam bentuk tasamuh atau toleransi, ampunan, dan saling memberi nasihat yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rahmat ini pun terwujud dari pertama kali di Madinah, sikap Nabi dalam pergaulan terhadap sesama muslim dan juga terhadap kaum-kaum non-muslim yang meliputi semua aspek kehidupan. Konsep toleransi yang ditawarkan Al-Quran sangatlah rasional, berpraktis, dan mudah. Hidup rukun, damai, serta memahami segala macam perbedaan yang muncul dalam kehidupan manusia merupakan cita-cita Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Selanjutnya itu ada menurut Syahid Sabik. Islam tidak hanya berbicara pada satu aspek dasar saja, tetapi Islam juga membentuk hubungan antar pribadi, kelompok, dan juga negara. Sebagai hubungan perdamaian dan keamanan, baik hubungan antar muslim dengan muslim, hubungan muslim dengan non-muslim, hubungan antar sesama muslim adalah hubungan yang diikat oleh kesamaan akidah, bukan diikat oleh perbedaan nasab dan silsilah, warna, kulit, bahasa, dan budaya, serta status sosial. Sebagaimana firman Allah, berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yaitu masa jahiliyah, bermusuh-musuhan. Maka Allah akan mempersatukan hati kamu, lalu menjadikanmu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat tersebut agar kalian semua mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Lalu ada tadi ada yang namanya hubungan muslim dengan non-muslim. Nah, hubungan tersebut itu diikat oleh beberapa aspek sosial, antara lain yaitu rasa kekeluargaan,
pertemanan, budaya, politik, dan dengan demikian aspek ibadah dan keyakinan mereka tetap dihargai oleh Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, yang berbunyi, hai orang-orang kafir, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kemudian kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Demikian isi surat dari surat Al-Kafirun ayat 1-6. Tadi kita udah ngebahas toleransi dari perspektif agama. Nah, kalian tahu gak sih, di Indonesia tuh banyak kasus intoleransi. Nah, kasus-kasus intoleransi di Indonesia itu bertentangan dengan HAM atau hak asasi manusia. Tersebut muncul dalam beragam bentuk, antara lain kayak misalkan melarang aktivitas keagamaan, merusak rumah ibadah, diskriminasi atas dasar keyakinan atau agama, dan tindakan represif lainnya seperti intimidasi dan pemaksaan keyakinan. Kan kalau kayak gitu kan, kalian tahu kan bisa memecah belah bangsa akibat tersebut. Nah, ada nih beberapa tujuan dan manfaat toleransi. Yang pertama itu, toleransi itu untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Nah, kenapa harus gitu? Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat tetap harmonis. Di tengah perbedaan, dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga, karena tanpa adanya konflik, perbedaan tertentu tidak akan bermunculan di sini. Kedua itu ada mencegah perpecahan. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Terjadinya perpecahan yang akan merugikan masing-masing individu dalam melakukan aktivitas sosialnya. Terus yang tujuan dan manfaat ketiga itu ada menyatukan perbedaan. Toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan, serta perbedaan berpotensi menyebabkan konflik. Keempat itu ada meningkatkan perdamaian. Setiap warga negara wajib memiliki sikap toleransi untuk mengurangi permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul di masyarakat. Sikap toleran memberikan banyak manfaat bagi masyarakat atau individu yang menerapkan tanpa disadari atau tidak disadari, memberikan dampak positif atas penerapannya yang berulang. Manfaat tersebut adalah, yang pertama itu bisa membangun rasa nasionalisme antar individu. Yang kedua itu menanamkan rasa persaudaraan antar suku, bangsa, atau ras. Yang ketiga itu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Selanjutnya mengurangi sifat egois, mempermudah proses musyawarah. Nah, contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari itu bisa toleransi tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman suku, agama, ras, dan bahasa terjadi karena sejarah dengan faktor yang mempengaruhinya. Dengan keberagaman yang ada, sikap toleransi merupakan sebuah kewajiban sehingga setiap orang bisa hidup berdampingan dengan damai. Orang yang sudah menerapkan sikap toleransi dalam kehidupannya memiliki beberapa ciri-ciri. Di antara lainnya tuh kayak seperti, yang pertama itu bisa menghormati orang lain. Yang kedua itu memberi kebebasan bagi orang lain untuk berpendapat. Terus yang ketiga itu menghargai pendapat orang lain, itu udah pasti. Yang ketiga itu tidak memandang fisik dan psikis dalam bersosialisasi. Dan cukup itulah materi dari toleransi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.